Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, untuk isim tafdil yang menunjukkan lebih, ya, apakah ada rumusnya? Ada. Rumusnya cuma satu. Wazan itu adalah af'alu. Baik, Ustaz. Anda menemukan kata asyaddu. Syaddu itu lebih keras. Ini isim tafdil juga, Ustaz. Kok beda wazannya bukan af'alu? Kita akan mengetahuinya nanti di bab soroh. Kita bilang asyaddu ini asalnya af'alu, yaitu asydadu. Jadi maksud maksud ana ingin memberitahukan bahwa isim tafdil yang kita maksud wazannya af'alu terlebih dahulu, ya. Adapun bentuk-bentuk yang lain nanti kita akan pelajari di babnya. Jadi apakah ada rumusnya? Ada. Bentuknya seperti ini, af'alu. Baik, af'alu ini, jadi ummahat, setiap fiil itu ada yang namanya huruf pertama fa fiil, huruf kedua ain fiil, huruf yang ketiga lam fiil. Jadi kalau Anda ada kata apa, jim, mim, lam, dan ini memiliki kata sifat jamilun. Kalau Anda rubah ke dalam bentuk af'alu menjadi ajmalu. Kenapa? Jimnya ini adalah huruf fa fiil, mimnya ain fiil, lamnya adalah lam fiil. Oh, berarti iya-nya tambahan iya. Jadi huruf asalnya adalah jim, mim, lam. Kalau kita wazan af'alu berarti hamzahnya saja yang huruf tambahan menjadi ajmalu. Contoh yang lain, tawilun. Jadi iya-nya berarti tambahan. Atwalu. Seperti itu. Saghirun, asghoru. Ya, seperti itu. Baik, hmm, kita akan mulai ke kitab. Hmm, kita Afwan, belum Ustaz, membaca. Hmm, boleh bertanya? boleh, boleh, silahkan. Untuk isim tafdil itu, ketika dia kedudukannya sebagai khobar, ketika kita mengi'rab, apakah kita sebutkan itu isim tafdil, apa langsung khobar aja, Ustaz? Misal, lakinna hamidan atwalu gitu. Hmm. Atwalu itu kita sebutkan langsung khobar, apa kita i'rab dulu bacaan, maksudnya disebutkan isim tafdilnya gitu. Misal Zaidun aktsaru minka malan. Harta Zaid lebih banyak dibanding hartamu, ini ya maksudnya. Zaid lebih banyak minka dibandingmu dalam hal apa? Malan. Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, ya. Aktsaru khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Baik, Ustaz, ini nggak ada alif lamnya, kok aksaru nggak aksarun? Dan ini masuk ke pembahasan al-mamnu minas sharf. Dia itu merupakan isim-isim yang tidak menerima tanwin. Dia Anda tidak perlu membahasnya. Seperti itu. Jadi perlu nggak penyebutan? Nggak perlu. Cukup kita bilang kedudukannya saja. Khobar marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Atau ada li'anna, misal li'anna Zaidan aktsaru, oh berarti ini bukan khobar, tapi khobar li'anna, bisa kita bilang li'anna saja. Khobar li'anna marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Seperti itu. Baik, syukran, Ustaz. Afwan. Baik, bentar, nggak lupa. Baik, urutannya di sebelah kanan, ya.
sekarang dari Ibu Evi terlebih dahulu berarti ya. Silahkan dibaca dan diterjemahkan. Kita belum baca hiwarnya Ummahat ya? Belum Ustadz. Dari nomor 1, silahkan. Evi. Jadi nomor 1 Ibu Evi ya? Baik Ustadz, ini tadi salah mencet. Yang mana Ustadz? Yang Ad-darsu ats-tsalits. Yang ketiga ya Ustadz. Yang dibaca aja itu Ustadz. Hadzal kitabu ashalu Ad-darsu minal. Ini kan kita masuk ke ad-darsu ats-tsalits. Oh, dari bacaannya Ustadz ya. Oh iya, baik. Ini kita belum kan hiwarnya betul Ummahat ya? Betul Ustadz. Belum Ustadz, belum dibaca. Oh, baik Ustadz. Silahkan. Ahmadun, kam toliban fi faslikum ya Aliyun. Ya Aliyu ya. Ya Ali. Ya Ustaz. Untuk kata yang dipanggil oleh ya, dia dhammah tanpa tanwin ya. Seperti misal Muhammadun. Muhammadun. Kalau ada ya, jangan bertanwin. Ya Muhammadu. Ya Aliyu. Ya. Ya Ahmadu. Dan Ahmad itu dia tidak bertanwin selamanya. Tidak bertanwin. Dia masuk ke mamnu minas sharf. Ini Ummahat, Anda mau tanya. Ini mamnu minas sharf betul Ummahat memahaminya Ummahat? Ummahat? Insya Allah udah Ustaz. Fahim tuh Ustaz. Alhamdulillah. Baik, silahkan dilanjut. Yang Aliyun ya Ustaz. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Aliyun. Fi faslina arba'ata asyara taliban. Terjemahnya Ya. Berapakah siswa yang di kelas kalian ya Ali? Di kelas kami ada 14 siswa. Siswa. Baik. Sedikit ya, fi faslina. Ini jarwal majrur. Kalau di awal kita bilang nggak mungkin menjadi mubtada. Ini shibhu jumlah fi mahalli raf'in khobar. Khobar yang dikedepankan. Baik, Ustaz. Arba'ata asyara ini apa? Ini adalah mubtadanya. Ini mubtadanya. Ustaz, mubtada itu marfu, tandanya dengan dhamma. Enggak. Dia di sini arba'ata asyara ini mabni, kedua-duanya arba'ata asyara. Bilangan 11 sampai 19, dua-duanya mabni arba'ata asyara, salasata asyara, kecuali 12. Kecuali 12. Rinciannya nanti kita pelajari. Seperti itu. Jadi mabni kedua-duanya, mabniun ala fathil juz'ain dinamakannya. Yaitu mabniun. Jadi kalau mau kita i'rab seperti ini. Arba'ata asyara mabniun ala fathil juz'aini. Mabniun ala fathil juz'aini fi mahalli raf'in mubtada. Gitu ya. Ustaz, ini taliban apa? Ini di daras atau di jilid pertama sudah kita pelajari. Apa ini Ummahat? Tamyiz ya Ustaz. Aywa. Tamyiz. Tamyiz. Di sini apakah ada yang belum memahami tamyiz? Ini di jilid pertama. Perlu anak ulangi Ummahat? Atau anak udah bahas? Lupa Ustaz. Udah bahas? Mungkin diulangi saja Ustaz. Nah sih belum mendengar Ustaz. Dari Ustaz maksudnya. Siap. Kita ulang sebentar ya. Baik. Tentang tamyiz.
Tamyiz yang kita maksud di sini apa? Tamyiz di sini yang kita penjelas lah ya. Kita bilangnya penjelas. Karena secara bahasanya adalah at-tafsir. Baik. Tamyiz ini dibagi menjadi dua ummahat ya. Baik. Yang pertama penjelas kata disebutnya tamyiz al-mufrad atau az-zat. Yang pertama penjelas kata, yang kedua penjelas kalimat disebut tamyiz al-jumlah. Tamyiz zat atau mufrad itu penjelas kata, yang kedua penjelas dari kalimat atau jumlah. Pertanyaannya, tamyiz itu sebagai penjelas. Berarti ada kata yang penjelas dari kata. Oh, berarti kata itu tidak jelas. Betul. Jadi, tamyiz ini hadir setelah kata yang samar, kita bilang. Biasanya disebut dalam kitab-kitab al-mubham. Jadi setelah kata-kata yang mubham, yang samar, maka butuh penjelasan. Yang paling mudah, yang pertama, ba'dal adad. Setelah bilangan 11 sampai 99. Jadi kalau ada kata yang tamyiz ini ya, karakteristiknya itu, bentuknya itu mufrad, tunggal, nakiro. Yang ketiga, mufrad, nakiro, mansub. Mansub. Ini umhat bisa diperhatikan ya. Jadi karakteristik hukumnya yang pertama mufrad, nakiroh, mansub. Kita sudah bahas umhat ya. Mufrad di sini maksudnya tunggal, kebalikan dari musanna atau jamak. Kemudian nakiroh ini bukan salah satu dari yang 5 macam-macam ma'rifah. Kemudian hukumnya mansub. Jadi kalau ada kata yang mufrad, nakiroh, mansub setelah al-adad. Adad itu apa? Bilangan ya. Setelah bilangan bisa kita pastikan dia itu tamyiz. Ish atau ja'a. Misal. Ja'a ahada asyara taliban. Ja'a ahada asyara taliban. Baik, ini ada taliban kata yang tunggal, yang nakirah, yang mansub setelah al-adad bilangan. Ahada asyara. Kita bilang yaitu tamyiz. Ini i'rabnya ya. Kita bilang tamyiz mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Beres seperti itu. Oh, misal itu bilangan 11 sampai 19. Misal ja'a ishruna taliban. Telah datang 20 mahasiswa. Taliban ini kata yang mufrad, yang nakiro setelah bilangan. Kita bilang dia itu tamyiz. Penjelas dari apa? Kata yang mubham yaitu ishrun. Sebetulnya yang kedua setelah ba'dal mawazin. Atau setelah benda-benda yang ditimbang. Atau setelah kata-kata satuan berat. Dan ini kemudian yang ketiga, Anda nggak bahas sekarang karena di kitab ini nggak ada ya.
nggak disebutkan terlebih dahulu. Kemudian ba'da al-misahat. Ba'da al-misahat ini satuan luas. Setelah luas, saya membeli satu tumbak, gitu kan, biasanya saya beli 1 meter. 1 meter apa? Histori itu mitron, saya membeli 1 meter apa? Misal komison, bukan komison, biasa ya komison panjang, satuan panjang. Misal arbon, tanah gitu ya. Kalau misal yang keempat setelah ba'dal mikyal. Mikyal itu benda yang ukurannya itu bukan ditimbang, tapi satu gelas misalkan ya, satu periuk misal gitu ya. Satuan luas, apa bukan satuan luas apa ya? Seperti itulah. Ini ya dibahas sekarang. Jadi yang kita fokus setelah bilangan. Ustaz, setelah bilangan aja kadang-kadang ada kata yang menunjukkan kepada bilangan, tapi bukan bilangan. Seperti tadi sampoliban misal. Apa tadi Ana lupa ya? Sampoliban fi faslikum. Sampoliban fi faslikum. Sampoliban fi faslikum. Ini polib ini Ustaz isim nakirah mufrad mansub yang menerangkan samarnya kam. Kam itu Ustaz menunjukkan adad atau bilangan juga, iya. Jadi kita bilang di sini juga dia bisa menjadi tamyiz, ya. Tapi tidak semuanya. Nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebetulnya. Seperti itu. Itu penjelas dari kata. Nah, untuk penjelas dari kalimat kita harus bahas juga. Kenapa? Karena ada di kitab ini. Penjelas dari kalimat dia itu, karena bagi saja ya. Yang pertama muhawwalun. Muhawwalun itu yang dipindah. Yang dipindah. Yang kedua ghairu muhawwalin. Yang bukan dipindah. Baik. Ustaz, Anda belum mengerti maksudnya bagaimana. Baik. Dia itu dipindah. Memang dipindahkan dari apa? Jadi kita bilang muhawwalun an. Dia itu dipindah dari apa? Yang pertama, nah bahas karena ini yang muncul dalam kitab. Anil mubtada. Dia itu dirubah yang asalnya dari mubtada. Biasanya fokusnya setelah isim tafdil. Ini nih. Setelah isim tafdil pasti ada ini nih. Dan dia itu muhawwal anil mubtada. Dia itu dipindah yang asalnya mubtada. Baik. Asalnya seperti ini kalimatnya. Misal ya. Malu Zaidin aktsaru min mali Bakrin. Seperti ini ya. Harta Zaid lebih banyak dibanding harta Bakr. Baik. Di sini kata malun kita gugurkan, kita akan jadikan dia tamyiz ya. Maka baik. Sebelumnya afwan. Kata mal yang menjadi mubtada kita gugurkan, kita jadikan tamyiz. Kemudian kata mal yang kedua kita gugurkan juga untuk apa? Untuk meringkas. Dihapus untuk meringkas. Untuk dijadikan tamyiz. Baik. Bagaimana Ustaz hasilnya? Maka yang tersisa malnya dihapus, yang tersisa Zaidin, Ustaz tetap enggak Zaidin. Kan mal itu mubtada marfu, berarti Zaid dia harus menggantikannya, dia juga harus rofa. Jadi kita bilang Zaidun. Kemudian aksaru min, jadi min masuk kepada Bakr langsung Ustaz. Min Bakrin. Apanya yang lebih banyak? Tuh dia.
Zaid lebih banyak dibanding Bakar. Apanya? Kita tadi sudah sepakati mubtadanya itu kita jadikan tamyiz malan. Seperti itu. Zaidun aktsaru min Bakrin malan. Ya. Kalau dengan dhamir bisa ana aktsaru minka malan. Ustaz, berarti ini bisa kita ketahui asal kalimatnya seperti apa? Malu atau apa? Mali aktsaru min malika. Hartaku lebih banyak dibanding hartamu. Oh, taib Ustaz. Dari sini sepertinya sudah terbayang. Jadi alhasil yang sesuai dengan kitab ini ya. Jadi muhawal ini ada 3 kita bahas baru 1 ya, anil mubtada, kemudian yang kedua anil fa'il, kemudian yang ketiga anil maf'ul bih. Kalau ya ghair muhawal juga ada imtala al ina'u ma'an. Ini juga ada, tapi anak nggak mau bahas itu. Yang kita fokuskan hasil dari pembahasan kita. Kalau ada al-ismu al-mufrad an-nakirah al-mansub, isim mufrad nakirah mansub, ba'da, setelah apa? Yang pertama ba'dal adad fahuwa tamyiz. Yang kedua ba'da at-tafdil, isim tafdil ya. Kita bilang fahuwa tamyiz. Karena bahas sampai situ dulu, nggak sampai rinci. Mahat terkait tamyiz ini apakah dapat difahami? Ada pertanyaan umahat? Fokus ke tamyiz terlebih dahulu. Tamyiz mufrad dan kalimat atau tamyiz jumlah yang Anda tadi jelaskan. Ada pertanyaan umahat? Paham? Mafhum? Insyaallah. Allah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Maka dari situ kita dapat ketahui ini ada kata taliban, isim nakirah mufrad mansub setelah arba'ata asyara. Kita bilang 11 sampai 99. Kita pastikan dia itu tamyiz. Seperti itu. Afan Ustadz yang kalimat yang paling atas yang kam toliban itu juga termasuk tamyiz bukan tolibannya Ustadz sudah kam. Betul. Tamyiz. Karena kamnya menunjukkan mubham, masih menunjukkan mubham, samar. Baik Ustadz. Seperti itu. Syukur. Afwan. Ya, ada lagi? Ibu tadi sampai mana ya? Baru 1 kan ya? Sampai anak Ustadz yang Ibu ya, Evi Ustadz. ya? Baik. Ya. Dilanjut, silahkan. At-tullabu fi faslina aktsaru fihi tis'ata asyara taliban ya aliyu ma ismu talibin jadidin Dan masmu talibil jadidi masmu talibil jadidil ladzi ja'a ams apa Ustaz ini? amsi. Ams Mabni alal kasri. Dia amsi terus. amsi. Para murid di kelas kami lebih banyak di 19 murid. Mahasiswa di kelas kami lebih banyak. Ini ada titik, titik, beres. Oh, iya, Ustaz. Di dalamnya Di dalamnya ada 19 siswa. Ya Ali.
nama ini Ustaz ya. Siapakah? Siapakah nama murid yang baru datang, Ustaz? Murid yang baru yang datang kemarin. Yang datang kemarin, iya betul. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Ismuhu Usama. Ini jumlah apa, Jumlah ismiyah, Ustaz. Mana mubtada, mana khobarnya? Mubtada ismuhu. Khobarnya Usama. Usama. Jadi ismu mubtada'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Al-ha dhamir mabni fi mahalli raf'in fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Usamatu khabarun marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya dhammah tanpa tanwin karena masuk ke al-mamnu min as-sarf. Baik, syukran jazilan. Sekarang ke Ibu Yani, silahkan dilanjut. Baik, Ustaz. Ahmad huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Dia tawilun. Dia tinggi sekali. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Ali. Nah, kalau ada kata alaisa, bukankah begitu gitu ya? Maka jawabannya bala, tentu ya, bala. Jangan memakai na'am. Kalau na'am bukankah begitu? Iya, bukan begitu. Salah kan ya? Alaisa kadzalik, bala, maksudnya ya gitu ya. Bukankah begitu? Kalau kita bilang iya, ya memang bukan begitu. Kalau kita bilang bala, ya tentu tidak. Bukankah Ali itu pintar? Kalau kita bilang na'am, iya Ali itu nggak pintar. Kalau kita bilang bala, bukankah Ali itu pintar? Enggak, Ali itu pintar. Gitu. Dilanjut, silahkan. Bala huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum. Bala, ya benar. Huwa tawilun jiddan. Dia tinggi sekali. Walakinna hamidan, akan tetapi Hamid atwalu minhu. Dia lebih tinggi darinya. Innahu atwalu, sesungguhnya dia sangat tinggi. Talibin. Nah, gini. Innahu atwalu talibin fi faslina. Sesungguhnya dia yang paling tinggi, pelajar paling tinggi di dalam kelas kami. Betul. Jadi kalau ada seperti ini ya, di sini isim tafdil, di sini yang diunggulkan. Ya, atwalu talibin. Maka ini artinya seperti ini. Talibun atwalu. Jadi ketika kita menerjemahkan dibalik. Paling tinggi mahasiswa bukan gitu, tapi mahasiswa paling tinggi. Gitu. Waman atwalu talibin fi faslikum, dan siapa yang murid paling tinggi di dalam kelas kalian? Betul. Ahmad atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Yang paling tinggi, pelajar yang paling tinggi di kelas kami Ibrahim. Adaftaruka hada ya Ahmad. Adaftaruka. Oh ya, apakah ini buku kamu, wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan.
Masya Allah. Inna khotoka. Sungguh tulisan kamu jamilun jiddan. Bagus sekali. Ahmad. Sukron ya Ali. Terima kasih wahai Ali. Khotti Baik, jamilun. baik, afwan. Cukup ya. Baik, sampai situ. Coba i'rabkan inna khattaka jamilun. Inna khotoka jamilun. Oh. Inna isim inna apa sih namanya itu? Inna tansibul isma. Harfu taukidin tansibul isma watar ma'ul khobar. Hottoka, hotto ini berarti isim inna. Hottokanya domir, Belum domirun selesai. mabniun. Khatta ismu Hotto inna mansub wa alamatu nasbihi. wa alamatu nasbihi isim inna. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa huwa mudhaf. Oh iya ya, wa mudhaf. Hotto berarti isim inna. Isim inna marfuun wa alamatu Isim inna itu mansubun. mansubun wa alamatu nasbi al-fathah wa huwa mudhaf. Kaf. Kafnya kok jadi lupa. Oh, domir muntasilun. Domir mabni, langsung saja nggak apa-apa. Domir mabni fi mahalli. Domir mabni fi mahalli nasbi. Nggak ada, nggak ada. Wala. Fi mahalli apa umahat? Jarin. Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Sebagai apa? Wa mudhofun ilaih ya. Sip. Jamilun. Jamilun khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa alamatu raf'iha dhamma. Tayyib, syukran. Selanjutnya Ibu Muawanah. Silahkan dari ucapan Ahmad. Nah, Ustaz. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilun. Wa khattuka ajmalu. Ali. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu. Ka'annahu akhuka. Tadi lupa diartiin, Ustaz. Ulang ya. Syukran ya Aliyu. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun. Tulisanku bagus. Wa khattuka ajmalu. Dan tulisan kamu lebih bagus. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu. Siapa pemuda yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Sepertinya dia saudaramu. Na'am, huwa akhi syaqiq. Ya, dia saudaraku syaqiq. A'akbaru minka. Syaqiq itu kandung maksudnya ya. Oh, kandung, kirain nama Ustaz. Maksudnya syaqiq ini kandung itu seayah dan seibu. Nama Ustaz. Jadi saudara kandung ya Ustaz maknanya. A'akbaru minka huwa am asgharu? Apakah dia lebih besar daripada kamu atau lebih kecil? Maksudnya lebih tua, mana yang kakaknya gitu maksudnya ya. Lebih tua yang mananya Ustaz ya? Apakah dia lebih tua darimu atau lebih muda? Huwa asgharu minni, dia lebih muda dariku. Dariku. Baik. Cukup. Coba i'rabkan yang khatti jamilun. Nah. Khatti mubtada. Khatti mubtada Ustaz ya? Betul. Baik. Ini belum Ana bahas kan atau udah? Sebetulnya udah di jilid pertama ya. Baik. Ana bahas dulu sebentar ya. Kita jalan-jalan dulu sebentar, Umar. Mohon bersabar. Baik. Ketika ada isim diidhofahkan kepada dhamir ana, maka dhamirnya ini berubah menjadi ya.
Dan isim setelahnya, sebelumnya pasti kasroh selamanya. Kasroh selamanya. Baik. Contohnya Ustaz, ada kata qalamun. Ketika diidhofahkan ke dhamir ana, maka hasilnya menjadi qalami. Ya, qalami, qalam, dan iyanya ini dhamir ana. Nah, yang ini Anda jelaskan, ketika misal tadi qalami, qalam diidhofahkan ke dhamir ana, maka sebelumnya itu pasti kasrah selamanya. Selamanya. Baik, Ustaz, jadikan dalam contoh. Baik. Hada qalami. Qalami jamilun. Baik, Ustaz, hada qalami. Qalam di sini sebagai khabar. Qalami jamilun. Ustaz di sini sebagai mubtada. Kita tahu mubtada dan khabar ini keduanya marfu'. Salah satu tanda itu yang utama adalah al-dhammah untuk rofa, dan tidak ada tanda rofa itu kasrah. Ustaz ini kok qalami. Baik. Maka kita bilang pada saat ini qalami, hadza qalami, qalami jamilun. Pada kedua contoh ini asalnya hadza qalamui, qalamui jamilun. Tetapi ya di sini tidak mau masuk, tidak mau bersambung kecuali kasroh sebelumnya. Baik. Lantas bagaimana Ustaz mengi'rabnya? Gampang, kita tinggal tambahkan muqaddarah. Jadi qalami jamilun itu adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Baik, Ustaz, muqaddarah itu apa? Muqaddarah itu dia itu kita anggap ada, kita tidak melafazkan dhammah, tetapi kita tahu dhammah ini ada dan kita pahami dhammah ini ada. Oh, jadi takdir itu berdasarkan pemahaman iya. Kenapa Ustaz kita bilang dia itu mesti dhammah? Ya memang harus dhammah. Karena kalau qalam ketika menjadi mubtada atau khobar pasti kita bilang qalamun. Contoh, hadza qalamun. Baik, Ustaz, kan ini tidak diidhofahkan. Kita lihat saja kalau kita idhofahkan kepada dhamir selain dhamir ana atau ya tadi. Hadza qalamuka. Oh iya Ustaz. Berarti setiap isim yang disandarkan kepada ya tidak menerima dhammah dan pasti kasrah semuanya. Dan ketika kita bilang dia itu mesti dhammah, maka kita tambahkan dhammah muqaddarah. Paham tuh, Ustaz. Dimengerti, Umat? Iya, Dimengerti? Ustaz. Iya, paham tuh, Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Coba ya, Ustaz. Afwan. Maka sekarang bisa mengi'rabnya. Silahkan. Tadi silahkan Khatti jamilun. Belum. Jamilun khatti mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Al-ya, نعم Ustaz, sahih? Sahih, wahwa. Ya. وهو مضاف الياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه جميل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Sahih, Masya Allah, mumtaz. Sekarang nomor 4. Syukran jazilan, Ibu. Tadi Ibu Mami sudah hadir kah, Ibu Mami? Hadir, Ustaz. Baik. Silahkan, Ibu Mami dilanjutkan. Ini halaman ini.
Nah, Ustaz. Fi ay fi ay mah ah, fi ay mahjam fi ay mahja ja'in ya, Ustaz. Hmm. Fi ay mahja'in ja'in ang anta ya akhi di asrama yang mana kamu, wahai saudaraku? So, di asrama mana kamu, wahai saudaraku? Di asrama di asrama mana kamu, wahai saudaraku? Ahmad, ana fil mahjam ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Saya di asrama yang kelima dan jauh, dan asrama itu jauh sekali dari sekolah. Hmm. Ali, ana fil mahja'is samini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Saya di asrama yang ke-8 dan ia lebih jauh dari asrama kalian. Ahmad, ayyuhuma ahsanu, yang mana di antara keduanya yang lebih baik? Ali, al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa nawafidahu akbaru wa marahidahu anzafu wasururallati fi wasururallati fihi ajmalu. Asrama yang kelima lebih baik ruangannya lebih luas dan jendela-jendelanya lebih besar. Dan toiletnya lebih bersih. Dan ranjangnya yang ada di dalam lebih bagus. Lebih bagus. Baik, betul. Coba i'rabkan yang al-mahja'u al-khamisu ahsanu. Al-mahja'u mubtada. Betul. Mubtada'un marfu'un bidomah. Marfu'un alamatu rafihi dhammah. Betul. Al-khamisu. Yang. Kalau yang pasti na'at. Yang kelima. Na'tun ya, Ustaz. Betul. Na'tun marfu'un. Na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi na'tun ad-dhammah. marfu'un alamatu raf'ihi bil ad-dhammah. 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 Kalau ahsanu dia khabarun marfu'un
وعلامة رفعه الضمة. أحسنت. khobarun وعلامة رفعه الضمة. طيب. sanu. طيب. Syukran jazilan. Selanjutnya Kalau bagaimana? طيب. tidak kalau Jazakumullah khairan katsira. طيب. Selanjutnya mulai dari nomor 5 ya, Ummahat. Anda ingin baca satu nomor dimulai dari nomor 5 berarti nggak ada nomor 6 ya. Berurutan ya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, mulai dari awal kembali satu nomor Anda inginnya cepat. Ummahat tinggal bacakan apa yang sudah diisi dan tinggal bacakan apa yang sudah dikasih harokat. Jadi tinggal bacakan. Misal nomor 1 nih, contoh ya. Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Buku ini lebih mudah dibanding itu. Atau lebih mudah dibanding buku itu. Seperti itu ya. Dari nomor 2, silahkan. Ummu Shalila. Nampak. Afwan Ustaz, tadi terlambat ya, ini lagi kendala jaringan. Apa? Silahkan. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Terjemahkan Ustaz? Iya. Mobil ini lebih bagus dari mobil kamu. Mobil itu. Oh, mobil itu astagfirullah. Dari mobil itu. Afwan Ustaz. Selanjutnya. Ustaz, afwan. Langsung. Hamzatu akbaru minni sanan. Hamzah Sinan. Sinan. Hamzah lebih tua dariku 6 tahun ya Ustaz. Sinun itu umur. Oh, umur. Hamzah lebih tua dariku umurnya. Betul. Umurnya lebih, ya kita bilang Hamzah lebih tua dibanding. Baik, jadi Sinan di sini ada yang tahu kedudukannya sebagai apa? Mahat, ada yang tahu? Sinan di sini sebagai apa? Tamyiz ya Ustaz. Tamyiz ya. Karena terletak setelah bilangan. Setelah apa? Ya Ustaz. Tim apa? Tafdil. Tim tafdil. Dia ini asalnya apa? Sinan di sini asalnya apa? Ada yang tahu? Mahat? Belum Ustaz. Asalnya Sinu Hamzata akbaru min sinni. Umurnya Hamzah lebih banyak atau lebih besar dibanding umurku. Jadi muhawwal anil mubtada ya. Silahkan selanjutnya Ibu Ruli nomor 4 silahkan. Ya Ustaz. Haulai at-tulabu ahsanu min ulaika. Para pelajar itu lebih baik dari yang lain. Dari mereka. Oh, dari mereka. Selanjutnya. Mana ya Ustaz? Siapa? Baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Rumahku lebih dekat dari jauh. Rumahku lebih jauh dari sekolah dibanding rumahnya. Rumahmu, baitika. Rumahmu, baitika. Yes. Berenam. Huwa asgoru minna sinan.
Dia laki-laki lebih muda atau lebih kecil? Gitu ya, Ustaz. Lebih muda. Lebih muda. Sinan, umurnya. Tapi sinan ada yang tahu di sini sebagai apa? Tamyiz. Dia muhawal anil apa? Mubtada sama ini Ummahat. Isim tafdil ya, karena dia betul muhawal anil mubtada, asalnya apa? Sinnuhu asgharu min sinnina. Selanjutnya. Khoti ahsanu min khotoka. Kalau khotoka berarti kesalahan. Khotika. Nah, tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Sahih, betul. Selanjutnya. Ya, dari satu kembali mungkin. Ibu Anik ya, Afwan. Bu Anik. Naam Ustaz. Hada sari'u anzafu min dzalika. Jalan ini lebih bersih dari itu. Sahih. Kembali lagi nomor 1, silahkan. Baik Ustaz. Alabanu asanu minasayyu. Susu lebih baik. Minasayyi. Susu itu lebih baik dari teh. 10. Ya, betul. Selanjutnya. Hadihi sa'atu arkhasu min tilka. Jam ini lebih murah daripada yang itu. Sahih. Selanjutnya, jadikan isim tafdil tawil. Maksudnya Hashim lebih tinggi dibanding Utsman. Bagaimana caranya? Silahkan. Nah, Ustaz. Hashimun tawilun Utsmanu. Hashimun atwalu min Utsmana. Sahih. Min Utsmana. Betul ya. Min Utsmana. Karena dia mamnu minas sharf. Selanjutnya. Silahkan. Ibu Mami. Ya, Ustaz. Silahkan. Bukannya Mbak Yani dulu. Oh iya, Mbak Yani, silahkan. Afwan, tadi Ibu Evi ya? Sudah tadi nomor Sudah, kan, 10. Ya, sudah. Oh, Ibu ya. Ibu Muawanah juga sudah kan ya? Sudah. Silahkan Ibu Mami. Bu Mami. Ustaz. Ya, anak Ustaz. Silahkan. Terus siapa? Afwan, Ustaz. Ya, silahkan. Nomor 2, Ustaz. Silahkan. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Selanjutnya silahkan. Silahkan Ummu Chalila. Baik, nomor 7, Bu Siti Nurul. Hadal funduku anzafu min dzaka. Sahih. Nomor 4, Ibu Ruli. Al-lughatu al-arabiyatu ashalu minal lughatil faransiyati. Sahih. Selanjutnya, Ibu Siti Maryam. Ana akbaru minhu. Sahih. 10, 11, Ibu Eni. Huwa asgoru minka. Sahih. 7, silahkan selanjutnya. Ar-rijalu aksaru minan nisa.
Minan nisa'i. Sahih, betul. Ibu Ani. Nah, Ustazah. Anta ahsanu minni. Minni, bukan min ana ya. Minni, betul. Baik. Ummahat, sampai sini dulu. Kan depan kita lanjutkan. Insya Allah tidak akan terlalu lama, Ummahat ya. Kita akan baca ini sampai akhir, tidak terlalu lama. 10 menit, insya Allah sudah beres. Tapi, Ummahat, punten, mohon maaf, tolong diperhatikan urutannya. Jadi, Ana sengaja memberikan tugas untuk mengerjakan agar lebih memudahkan kita mengisi ini. Kalau Anda menemukan kesalahan, nanti Anda akan kasih tahu dan Anda koreksi ya. Jadi urutannya seperti itu. Insya Allah akan lebih cepat dan lebih efektif waktunya. Jangan sampai nanti ummahat mengambil waktu yang terlalu lama yang orang lain nanti menunggu-nunggu ya. Jadi persiapan langsung ketika nomor di atasnya sudah, ummahat langsung mengisi. Baik. Sebelum Anda tutup, Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada pertanyaan? Silahkan. Ustadz nanya sebentar. Boleh. Lakina itu dia apa ya itunya? Apa sih namanya? Lil istidrak. Istilahnya. Lil istidrak. Minta ditulisin Ustadz Afwan. Boleh. Harfu. Ya Allah, kok jelek banget ya. Harfu istidrakin. Harfu istidrakin. Harfu istidrakin. Untuk istidrak. Apa itu istidrak? Nah, di sini pembahasan memang masih panjang. Dan Anda tidak akan membahas dulu di sini. Yang penting maknanya dan fungsi kegunaannya dapat difahami, itu sudah cukup. Baik, ada lagi Ummahat, silahkan. Baik, kalau tidak ada seperti itu Ummahat, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.